Halo, perkenalkan nama saya Arya Ananda dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi audit MSDM yang diampu oleh Ibu Kareningsih, yaitu dasar-dasar audit SDM. Audit. Audit itu apa sih? Menurut Sukrisno Agus, audit ialah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis pada perusahaan yang dilakukan oleh pihak berkompeten terhadap laporan-laporan yang disusun perusahaan. Lalu tahap pelaksanaan audit menurut Hari Faisal dibagi menjadi 5 tahap yang dapat dilihat tahapannya berawal dari tahap perencanaan dan berakhir pada tahap tindak lanjut audit. Jadi tahapannya itu mengenai latar belakang pengauditan, evaluasi program, pengumpulan bukti temuan audit, penulisan laporan audit, hingga pengecekan tindakan yang dilakukan perusahaan terkait hasil temuan audit, apakah direalisasikan atau tidak. Lalu apa itu audit MSDM? Sondang Payan Siagian mengartikan audit MSDM sebagai seluruh upaya penelitian yang dilakukan terhadap aktivitas manajemen tentang sejauh mana manajemen berhasil memberikan dukungan kepada berbagai pelaksana tugas pokok perusahaan. Jadi, definisi audit MSDM kembali lagi kepada pemeriksaan dan penilaian operasi perusahaan khususnya di bidang MSDM. Tujuannya sesuai pendapat yang dikemukakan Hasibuan adalah untuk mengetahui apakah karyawan menyelesaikan pekerjaannya sesuai rencana dengan baik dan tepat waktu, sebagai pedoman menentukan besarnya balas jasa dan pemberian pujian kepada setiap karyawan, sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan mutasi karyawan. Audit MSDM juga bertujuan untuk memotivasi, mengantisipasi kesalahan, dan mengembangkan potensi pada karyawan, serta mengetahui kepuasannya, dan untuk menilai kembali rencana SDM apakah sudah baik atau belum, atau perlu disempurnakan. Yang berikutnya adalah pendekatan audit MSDM yang menurut Hari Faisal dibagi menjadi 5, yaitu pendekatan perbandingan yang mencakup perbandingan eksternal dan internal, di mana eksternal digunakan untuk mengaudit seluruh perusahaan dan internal bila ingin mengaudit suatu bidang kerja saja. Lalu, pendekatan penggunaan konsultan. Sesuai namanya, konsultan di sini akan berperan sebagai auditor untuk mendiagnosa masalah dalam MSDM. Lalu pendekatan statistik, yaitu pendekatan yang hasil standar statistik berdasarkan arsip data yang disimpan untuk mengetahui program apa yang harus dievaluasi oleh organisasi. Lalu pendekatan ketaatan, yaitu mengenai ketaatan perusahaan pada regulasi pemerintah atau kebijakan lainnya yang diterapkan dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah pendekatan manajemen berdasarkan objektif atau sasaran. Mengenai lingkupannya, audit MSDM mencakup seluruh aspek fungsi SDM yang ada di perusahaan. Sebagai contoh, di sini ada kantor Bupati Kabupaten Goa. Sekiranya pimpinan merasa perlu untuk melakukan audit MSDM dan berdasarkan hasil laporan audit, mereka mengetahui adanya masalah pada fungsi perencanaan SDM dan kepuasan pegawai. Kemudian, auditor memberikan solusi agar Pemkab mensosialisasikan kegiatan perencanaan SDM serta kriterianya, lalu melaksanakan program penilaian terhadap kepuasan kinerja pegawai yang dapat dilakukan setahun sekali dan memberikan pelatihan P3K kepada pegawai. Baik, sekiranya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa.